Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustadz dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 atau grup G yang beranggotakan saya sendiri Zaidatul Khairah dan teman saya Muhammad Effendi Ridwan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media audio untuk pembelajaran. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih definisi media pembelajaran itu. Media pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan akhir agar siswa itu memperoleh kedewasaan. Lalu pertanyaannya, kedewasaan yang seperti apakah yang diinginkan? Hal tersebut terkait dengan materi dan pesan yang disampaikan oleh sang guru, sehingga guru sangat memegang peran besar untuk mencapai keberhasilan anak didik. Seorang guru dalam melaksanakan kompetensi pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan secara metodologis dalam hal perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya penguasaan pemanfaatan dan penciptaan media pembelajaran yang sesuai. Karena penggunaan media pembelajaran disadari akan sangat membantu aktivitas pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Ada berbagai macam media pembelajaran, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual, serta media komputer yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Media visual berkaitan dengan aspek penglihatan, sedangkan media audio berhubungan dengan aspek pendengaran yang mampu menghasilkan daya imajinasi siswa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas media audio. Lantas, apa itu media audio? Bagaimana karakteristiknya? Apa saja contoh-contoh media audio? Bagaimana cara pengembangannya? Dan selengkapnya akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian media audio. Menurut Sadiman, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Kemudian menurut Rudi Susilana dan Cepi Riana, media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Sedangkan menurut Sujana dan Rifai, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Sedangkan berdasarkan pendapat di atas, dapat kami simpulkan bahwa media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal, di mana fokus pada aspek pendengaran sebagai penangkap informasi. Kegiatannya meliputi beberapa unsur, diantaranya 1. Mendengarkan, merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua, memperhatikan, memusatkan kesadaran kita pada rangsangan khusus tertentu. Yang ketiga, memahami, sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar. Kemudian mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Media audio di samping dapat menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, juga dapat digunakan untuk manfaat lain audio dalam media pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Yang kelima, media ini dapat membantu siswa agar dapat berpikir dengan baik, menumbuhkan daya ingat, serta mempertajam pendengaran. Pemanfaatan fungsi media audio dalam pengajaran terutama digunakan untuk: yang pertama, pengajaran musik, literasi, dan kegiatan dokumentasi.
Yang kedua, pengajaran bahasa asing seperti bahasa Arab, yaitu istimak. Yang ketiga, pengajaran melalui radio. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio meliputi 1. Pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. 4. Menentukan arti dan konteks. 5. Memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan. Yang terakhir, merangkum, mengemukakan, dan mengingat kembali informasi. Karakteristik media audio. Ciri utama dari media ini adalah pesan yang disalurkan melalui media audio dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal, bersifat fleksibel, portable, dan relatif terjangkau. Nah, media audio ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas. Lalu mampu membangkitkan sistem dan imajinasi. Yang C yaitu mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti kata itu. Lalu mampu mengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Yang F, harga lebih relatif murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Dan yang G yaitu dapat menyajikan laporan seketika karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Dan adapun kelemahannya yaitu secara umum komunikasinya hanya satu arah atau one way communication. Menuntut perhatian penuh karena bersifat abstrak, memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus untuk pemanfaatannya. Program audio ini mempunyai hubungan dan tujuan pembelajaran kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tujuan yang pertama yaitu yang A, tujuan kognitif, yaitu audio dapat digunakan untuk mengajar pengenalan kembali dan pembedaan rangsang audio yang relevan. Lalu yang B yaitu tujuan psikomotor. Program audio ini dapat digunakan untuk mengajar keterampilan verbal. Dan yang terakhir yang C yaitu tujuan afektif. Di tujuan afektif ini suara mungkin dapat diciptakan oleh musik latar, efek suara, dan suara narator. Lalu bagian 3 yaitu contoh media audio. Nah, setelah mempelajari pengertian media audio, karakteristik media audio, berikut ini kami akan menguraikan contoh-contoh media audio untuk pembelajaran. Yang pertama, fonograf atau gramafon. Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang disebut gramafon atau gramapon, yang kemudian dikenal dengan nama piringan hitam atau record. Dan ini sudah ada sejak tahun 1948 dan berkembang di Indonesia. Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara, mulai dari ucapan kata-kata, suara badai, kicau burung, musik, simfoni, dan lain-lain. Cara kerja piringan hitam ini sama saja di semua alat pemutarnya dengan menggunakan stylus yang berbentuk seperti jarum yang berada di pinggiran piringan hitam. Stylus ini berfungsi untuk mencatat simpangan gelombang suara yang direkam di pinggiran hitam dan kemudian meneruskannya ke alat pengeras suara. Alat ini cocok digunakan untuk musik, drama puisi, dongeng, tutur cerita, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu piringan hitam ini tidak mudah rusak dan suara yang direkam itu bagus selama platnya tidak baret-baret. Sebuah piringan hitam tidak akan bermasalah. Di era modern ini piringan hitam menjadi barang antik yang mahal. Dan kekurangannya alat ini yaitu dari segi fisik, piringan hitam besar dan agak berat. Beratnya kira-kira 90-200 gram dan tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Lalu yang
B yaitu compact disc atau CD. Nah, inovasi secara revolusioner di dunia audio rekaman terjadi pada tahun 1979, yakni lahirnya compact disc atau CD. Sebagai hasil percampuran komputer dan tenaga laser, compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optical yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpanan data yang dikenal sebagai CD-ROM. Keunggulan CD ini adalah bentuknya yang sangat simpel dan ringkas, kualitas suaranya yang jernih, kemudian kemampuan merekam yang hebat, lalu dapat merekam hingga lebih dari 700 MB. Selain itu, perawatannya juga mudah. Prinsip dasar perawatannya sama seperti piringan hitam. Selama tidak baret-baret, CD itu akan tetap baik-baik saja. Dan kekurangannya yaitu permukaan CD ini lebih mudah tergores jika tidak ada hati-hati. Dan kalau sudah tergores, optikal unitnya tidak bisa membaca CD sehingga kerjanya tidak optimal. Lalu berikutnya yaitu alat alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses rekaman kaset audio. Tidak seperti radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarnya. Kelebihan alat perekam pita magnetik ini, yang pertama, mempunyai fungsi ganda yang efektif. Lalu pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume. Dan yang ketiga, rekaman dapat dihapus secara otomatis dan pitanya bisa dipakai lagi. Lalu kelemahannya yaitu yang pertama, daya jangkaunya terbatas. Yang kedua, biaya penggandaan alatnya relatif lebih mahal dibandingkan radio. Dan yang ketiga, pita kaset suara memiliki kekuatan terbatas. Lalu berikutnya yang D yaitu radio. Radio ini adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Penyiar secara langsung dapat mengkomunikasikan pesan atau informasi melalui mikrofon yang kemudian diolah dan dipancarkan ke segenap penjuru melalui gelombang elektromagnetik tersebut. Kelebihannya yaitu yang pertama, jangkauannya sangat luas. Yang kedua, harganya itu relatif terjangkau dan mudah didapat. Lalu memiliki variasi program yang cukup banyak, dan jika didengarkan sendirian, siaran radio itu laksana seorang teman, dan masih banyak kelebihan yang lainnya. Lalu kelemahannya yaitu sifat komunikasinya itu hanya satu arah, dan jika siarannya monoton akan lebih cepat membosankan. Jadi membosankan siswa itu untuk mendengarkannya. Lalu yang kelemahan berikutnya yaitu program siarannya selintas sehingga tidak bisa diulang-ulang dan disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa secara individual. Lalu yang terakhir yaitu yang E, laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan jalan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai adalah alat perekam. Nah, di laboratorium bahasa ini, murid duduk sendiri-sendiri di dalam kotak bilik akustik dan kotak suara. Siswa mendengarkan suara guru yang duduk di ruang kontrol lewat handphone. Pada saat siswa menirukan ucapan guru, dia juga mendengar ucapannya sendiri lewat handphone. Sehingga dia bisa membandingkan ucapannya dengan ucapannya guru. Dengan demikian, ia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Kelebihan media ini yaitu lebih canggih. Kekurangannya yaitu terletak pada keterbatasan dari segi peralatan, perawatan, dan pengadaan media ini karena relatif lebih mahal. Laboratorium bahasa ini digunakan tidak hanya satu kelas saja, melainkan semua siswa di sekolah, jadi harus memerlukan perawatan yang ekstra. Baik, slide berikutnya yaitu cara pengembangan media audio. Untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio ini dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio ini meliputi langkah-langkah dan teknik penggunaan media audio.
Langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio yaitu yang A yaitu mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan dan membahas materi program audio, lalu mendengarkan materi audio yang akan dibahas. Yang B yaitu teknik penggunaan rekaman, diantaranya yang pertama, kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara afektif. Yang kedua, guru hendaknya mengenal dan memahami rekaman tersebut. Yang ketiga, menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. Yang keempat yaitu kegiatan lanjutan, menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pemutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan verbal maupun nonverbal, di mana fokus pada aspek pendengaran sebagai penangkap informasi. Kegiatannya meliputi beberapa unsur, diantaranya yang A, mendengarkan, yaitu merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan pendengaran. Yang B, memperhatikan, yaitu memusatkan kesadaran kita pada rangsangan khusus tertentu. Yang C yaitu memahami, yaitu sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar. Lalu yang terakhir yang D yaitu mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Dan yang kedua yaitu karakteristik media audio. Secara umum, media audio itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yaitu fleksibel, relatif murah, ringkas, mudah dibawa atau portable. Sedangkan keterbatasannya yaitu memerlukan peralatan yang khusus, memerlukan kemampuan atau keterampilan khusus untuk pemanfaatannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami penjelasan tentang media audio untuk pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.